Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ramadhania dengan NIM 4312412244. Di sini saya akan membahas paper UAS Manajemen Sistem Informasi, yang dimana saya akan menganalisis perusahaan tempat saya bekerja sendiri, yaitu PT Nuzawa Food Indonesia. Perkembangan teknologi informasi di industri food and beverage atau F&B menjadi kunci dalam meningkatkan efisiensi operasional dan integrasi data antar divisi. PT Nuzawa Food Indonesia, sebuah perusahaan Japanese bakery, masih mengandalkan pencatatan stok secara manual dan komunikasi via WhatsApp untuk proses permintaan bahan baku. Metode ini dapat menyebabkan rawan human error dan sulit ditelusuri. Meskipun sistem ESB POS telah digunakan untuk transaksi dan absensi, sistem ini belum terintegrasi dengan modul inventory, sehingga pengawasan stok pasca operasional masih dilakukan secara terpisah dan tidak real-time. Selanjutnya ada profil perusahaan. PT Nuzawa Food Indonesia adalah perusahaan F&B Japanese bakery yang memproduksi roti shokupan, yaitu roti tawar Jepang, toast, dan kopi. Produk utama dilakukan di Central Market Kitchen untuk produksinya, sementara toast dan kopi serta roti tawar disajikan langsung di outlet untuk menjaga kualitas dan kesegaran produk. Operasional didukung oleh 5 karyawan dengan sistem shift yang terstruktur, 4 karyawan pada hari weekday dengan 1 karyawan libur, dan 2 karyawan pada shift pagi, lalu 3 karyawan pada shift siang di akhir pekan atau weekend, agar memastikan kelancaran produksi dan pelayanan setiap harinya. Slide selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang konsep SDLC dan sistem saat ini. Apa sih itu SDLC? SDLC atau System Development Life Cycle merupakan pendekatan terstruktur dalam pengembangan sistem informasi, mulai dari perencanaan, analisis, perancangan, implementasi, hingga pemeliharaan. Menurut Pressman dan Maxim 2020, SDLC memastikan setiap tahap pengembangan dilakukan secara sistematis dan terdokumentasi dengan baik untuk menghasilkan sistem yang berkualitas. Untuk sistem saat ini, di perusahaan saya PT Nuzawa Food Indonesia menggunakan sistem ESB POS untuk mengelola transaksi penjualan dan pencatatan absensi karyawan. Namun, pengelolaan stok bahan baku masih dilakukan secara manual setelah operasional berlangsung, sehingga data tidak terintegrasi secara real-time dengan sistem POS yang ada. Selanjutnya ada analisis PIS framework. Yang pertama ada performance. Pencatatan stok dilakukan secara manual, sehingga lambat dan rentan terhadap human error dalam operasional harian. Yang kedua ada information. Data stok tidak tersedia secara real-time, menyebabkan informasi yang tidak akurat saat pengambilan keputusan. Yang ketiga ekonomi. Selisih stok akibat pencatatan tidak akurat menyebabkan kerugian finansial yang tidak terdeteksi tepat waktu. Yang keempat ada kontrol. Pengawasan stok dilakukan secara manual tanpa sistem otomatis, meningkatkan risiko kesalahan dan penyimpangan. Yang kelima efisiensi. Pekerjaan ganda atau double entry dalam pencatatan mengurangi efisiensi kerja karyawan secara keseluruhan. Yang keenam ada service. Informasi ketersediaan produk tidak real time sehingga menghambat pelayanan pelanggan di outlet secara optimal. Slide selanjutnya. Untuk kebutuhan saat ini yang diperlukan oleh perusahaan saya yaitu secara fungsional, digitalisasi pencatatan stok harian, notifikasi otomatis saat selisih stok terdeteksi, fitur restock digital terintegrasi dengan ESB POS. Untuk kebutuhan non-fungsionalnya, antar muka user friendly, respons sistem cepat, performa stabil, dan mudah diakses oleh seluruh karyawan. Untuk implementasinya, integrasi modul inventory ke ESB POS, lalu input data awal, produk dan stok, lalu melakukan pelatihan karyawan, setelah itu uji coba sistem, dan terakhir evaluasi dan penyesuaian berkelanjutan. Untuk selanjutnya ada strategi dan resiko implementasi. Strategi dan resikonya. Strateginya, parallel implementation, sistem baru berjalan bersamaan dengan sistem lama untuk menjaga kelangsungan operasional. Resikonya, karyawan belum terbiasa dengan sistem digital, gangguan teknis selama masa transisi, kesalahan input data pada tahap awal penggunaan.
Untuk mitigasi resikonya, pelatihan intensif bagi seluruh karyawan sebelum melakukan fitur baru tersebut. Monitoring insentif selama periode implementasi awal. Dukungan teknis tersedia untuk menangani kendala operasional. Evaluasi berkala untuk memastikan sistem berjalan optimal. Yang selanjutnya, saya akan membahas tentang waterfall dan agile. Apa sih itu perbedaannya? Kalau waterfall itu metode pengembangan sistem secara linear dan berurutan. Setiap fase harus diselesaikan sebelum fase berikutnya dimulai. Dokumentasi lengkap dan terstruktur. Kekurangannya kurang fleksibel terhadap perubahan kebutuhan di tengah proses pengembangan. Untuk agile, metode pengembangan sistem secara iteratif dan bertahap, fleksibel dan mudah beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan, melibatkan pengguna secara aktif dalam setiap siklus pengembangan. Jadwalnya bersifat dinamis dan dapat disesuaikan. Jadi metode yang tepat untuk perusahaan saya yaitu dengan metode agile. Untuk selanjutnya, analisis dan rekomendasi metode. Yang pertama, kebutuhan sistem berubah. Selama proses pengembangan, kebutuhan sistem PT Nozawa Food Indonesia terus berkembang. Pencatatan stok manual dan permintaan via WhatsApp menunjukkan adanya gap yang perlu diatasi secara bertahap sesuai prioritas operasional. Yang kedua, ESB POS sudah berjalan baik. Sistem ESB POS yang digunakan saat ini sudah memadai untuk transaksi dan absensi. Fokus pada pengembangan diarahkan pada integrasi modul inventory dan fitur pendukung agar data stok menjadi real-time dan akurat. Terakhir, rekomendasinya metode agile. Metode agile lebih sesuai untuk pengembangan sistem Nozawa karena bersifat iteratif, fleksibel, dan melibatkan pengguna di setiap tahap. Pendekatan ini memungkinkan adaptasi cepat terhadap perubahan kebutuhan dan meminimalkan resiko implementasi. Yang selanjutnya ada triple constraint. Yang pertama ada scope, fitur integrasi data penjualan dan stok, notifikasi selisih otomatis, dan laporan inventory real time. Yang kedua ada time, implementasi bertahap sesuai kompleksitas sistem, mulai dari modul inti hingga fitur pendukung. Yang ketiga ada cost, investasi mencakup pengembangan sistem, pelatihan karyawan, dan pemeliharaan berkelanjutan. Manajemen perubahan menjadi aspek krusial dalam implementasi sistem baru di PT Nozawa Food Indonesia. Terdapat potensi resistensi dari karyawan akibat kebiasaan lama menggunakan pencatatan manual dan komunikasi via WhatsApp. Yang pertama ada resistensi karyawan, kekhawatiran terhadap sistem baru, ketidaknyamanan meninggalkan rutinitas lama, dan kekhawatiran akan kesalahan terhadap penggunaan teknologi. Yang kedua, sosialisasi. Pengenalan sistem baru secara bertahap kepada seluruh karyawan agar timbul pemahaman dan penerimaan. Yang ketiga, pelatihan. Program pelatihan intensif untuk memastikan karyawan mampu mengoperasikan sistem inventory digital dengan baik. Yang ketiga, implementasi bertahap. Sistem baru dijalankan paralel dengan sistem lama untuk meminimalkan gangguan operasional. Yang keempat, evaluasi berkala. Pemantauan rutin untuk mengidentifikasi hambatan dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Untuk hasil dan harapannya, yang pertama data stok real time dan akurat. Sistem terintegrasi memungkinkan pencatatan stok secara otomatis real time, mengurangi human error dari pencatatan manual serta memberikan informasi yang akurat pada seluruh tim operasional. Restock terdokumentasi dan cepat. Proses permintaan restock tidak lagi dilakukan melalui WhatsApp, melainkan tercatat secara digital dalam sistem. Notifikasi otomatis memastikan restock dilakukan tepat waktu dan terdokumentasi dengan baik. Yang terakhir, dukungan pengambilan keputusan lebih baik. Data penjualan dan stok yang terintegrasi memberikan laporan akurat bagi manajemen. Hal ini mendukung pengambilan keputusan strategis, pengurangan kerugian akibat selisih stok, dan peningkatan efisiensi operasional. Berikut untuk foto lampirannya. Yang pertama ada foto pelaporan hasil penjualan yang masih manual di buku besar. Yang kedua ada sistem kasir ESB POS di outlet. Dan yang ketiga, tampak depan toko PT Nozawa Food Indonesia. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.